Semoga semua hidup berbahagia. Sahabat meditasi dimanapun berada, kembali kita berlatih meditasi untuk melatih pikiran harmonis kita agar menjadi lebih kuat, menjadi lebih lembut, menjadi lebih pintar, lebih awas, menjadi lebih fleksibel, bijaksana, sehingga ketika kita menghadapi hidup kita sendiri, dalam arti badannya tegang, badannya sakit, mungkin memorinya banyak muncul karena kesibukan yang buruk-buruk atau punya fobia. Nah, kalau pikiran harmonis kita bisa kuat, bisa awas, hati-hati, sadar, lalu ketika menghadapi dengan lembut, dan dia fleksibel, dia bijaksana. Dalam kehidupan sekarang ini yang begitu cepat, ketidakpastian itu begitu cepat ya. Perubahan itu begitu cepat. Sehingga kalau pikiran harmonis kita tidak miliki, sulit sekali untuk bisa tenang, untuk bisa hening, bisa bahagia dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang ketidakpastian, perubahan itu zaman sekarang betul-betul cepat. Begitu cepat karena pengaruh informasi, pengaruh teknologi di dalam keluarga terpengaruh sekali dengan informasi teknologi, bagaimana cara kita hidup sekarang, bergaul di dalam keluarga kita, bergaul di keluar. Dalam satu hal, banyak kebaikan yang kita peroleh. Tanpa teknologi yang ada, mungkin kita tidak bisa berlatih setiap malam seperti sekarang ini umpamanya. Apalagi dengan adanya COVID-19 ini, tanpa teknologi mungkin lebih banyak orang stres ya. Sekarang saya lihat dengan adanya teknologi, orang tuh bisa juga di rumah melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, kesempatan untuk belajar lebih banyak melalui online, hiburan-hiburan, semua dapat dinikmati di rumah sendiri, diam. Tapi ketidakpastian itu adalah salah satu penderitaan, ketidakpastian. Karena perubahan, ketidakpastian, karena semuanya berubah terus-menerus dan perubahan itu tidak pasti. Nah, kalau pikiran kita tidak fleksibel menghadapi perubahan-perubahan yang tidak pasti ini, penderitaan, problem itu pasti muncul. Sebagai manusia kita memang mempunyai kebahagiaan, banyak kebahagiaan. Tapi sebagai manusia juga kita harus menghadapi banyak problem. Problem sehari-hari kita lihat ya. Kita sakit, ada orang kelaparan atau kita lapar, udaranya agak panas berapa hari ini, sudah tidak pasti, yang dulunya agak sejuk, maunya terus sejuk, sekarang berubah panas, kita sudah mengeluh. Ini penderitaan sehari-hari terjadi kepada kita.
belum yang mungkin sakit perut, mungkin tidak bisa tidur. Apalagi kalau kita harus jauh atau berpisah dengan orang yang kita sayangi, yang kita cintai. Mungkin anak sekolah di luar negeri ya, kan kita sayang dengan dia. Kita ingin kasih yang terbaik. Tapi dengan zaman COVID ini mau ketemu, biasanya mungkin 1 tahun 2 kali atau 3 kali ketemu. Sekarang mungkin sudah 10 bulan, hampir 1 tahun tidak bisa ketemu langsung. Dan kita khawatir. Banyak kawan-kawan saya yang keluarganya atau anaknya sekolah di luar negeri, di Amerika, di rumah di sini sangat khawatir berpisah dengan orang yang kita cintai. Tapi tentu saja penderitaan itu juga muncul ketika kita berkumpul dengan orang yang tidak cocok dengan kita. Yang jelek itu yang kita benci, tapi harus tetap kumpul. Jadi penderitaan itu atau problem itu ada di mana-mana setiap hari. Beberapa hari ini saya mendapat telepon japri, orang mau konsultasi, ada yang sudah konsultasi dengan saya secara virtual. Keluarganya sakit di rumah sakit, minta tolong mau konsultasi. Saya selalu tanya, sudah punya pikiran harmonis? Sudah pernah berlatih pikiran harmonis? Aduh saudara, saya belum. Saya dulu ikut Tapo Brata dengan Bali Usada. Saya beritahu, tolong suruh ikut latihan pikiran harmonis. Karena dengan mempunyai pikiran harmonis, lebih kuat menghadapi dari dalam kehidupan ini. Tentu saja kalau perlu konsultasi, kalau murid-murid saya sudah punya pikiran harmonis, lebih gampang mengarahkan ya. Sudah bisa naik sepeda gitu istilahnya. Sekarang disuruh pergi kemana, kan tinggal mencoba lagi, mungkin berapa kayuhan sudah mulai normal gitu. Walaupun jarang dipakai atau tidak pernah dipakai. Minimal sudah tahu apa itu pikiran harmonis dan cara memunculkan. Tapi kalau tidak, ini yang sulit. Makanya saya sering katakan dengan kawan-kawan, kalau ada kawan atau keluarga dekat, mudah-mudahan yang tertarik, kalaupun tidak tertarik tetap anjurkan. Latihan meditasi, miliki pikiran harmonis. Siapa tahu lain kali kita perlukan. Tentu saja bagi kita yang mengerti, pikiran harmonis ini adalah keberuntungan ya. Keberuntungan kita sendiri di rumah bahagia. Pergi dengan keluarga bahagia. Tentu saja kalau enak-enak yang muncul, kita amati seperti apa adanya, kita nikmati, kita bahagia. Kadang-kadang yang kurang nikmat, dia muncul, lalu kita bisa menyadari kebenarannya. Oh, ini berubah ini. Dengan lembut, kita tersenyum. Bahagia untuk melihat kebenaran tersebut. Sehingga kita bisa mengkondisikan supaya kondisinya baik. Jadi kalau bisa mempunyai pikiran yang harmonis, yang terus kita latih lebih kuat, akan lebih mudah kita menghadapi hidup. Mudah-mudahan omong-omong yang saya sampaikan ini memberikan inspirasi kawan-kawan untuk merasa beruntung ya, kita bisa berkumpul setiap malam seperti ini lalu bermeditasi. Saya sendiri memikirkan ini
begitu banyak kawan-kawan sering berkumpul, terutama hari Minggu malam dengan saya. Sebetulnya kalau ketemu kan bisa salaman, ngobrol-ngobrol, tapi sekarang melalui internet, melalui Mixler, melalui Facebook, saya saja yang ngomong ya. Bagaimana caranya supaya membuat akrab, ini sulit sekali. Saya akan mengajak kawan-kawan bermeditasi untuk merasakan badan, rileks saja hari ini ke seluruh badan, mungkin agak detail untuk mengingatkan agar latihannya maksimum ya. Berlatih meditasi di Bali Usada, kalau kita ikut yang Usada 1, memunculkan pikiran harmonis, lalu menguatkan pikiran harmonis, lalu kita bekerja di badan dan perasaan secara umum. Baik dia kasar, halus, dia agak pikiran kita kontak dengan apa saja, kita sadari dia anicca, dia berubah, dia tidak kekal, sehingga mengkondisikan kebaikan itu, kesehatan, pelepas reaksi buruk di memori terjadi. Kalau ada yang senang bermeditasi lalu belajar Usada 2, ditingkatkan, diterampilkan istilahnya. Tetap yang kita terampilkan pikiran harmonis. Hanya saja pikiran harmonis itu diterampilkan, jadi dilatih supaya lebih bisa masuk di badan kita. Ada yang namanya badan kasar atau gross energy, karena dia kasar, seperti sel di tubuh kita, atom-atom di tubuh kita. Lalu ada namanya current energy, energi yang berjalan di badan kita, mungkin disebut chi, melalui meridiannya. Ada yang kita sebut namanya vibration energy, karena dia bergetar seperti kesemutan di seluruh badan. Istilah meditasi cakra, badan cakra, padahal ini vibration energy. Lalu ada yang namanya badan mental, saya sebut namanya light energy atau cartoon energy. Dia seperti kapas, tempat pikiran, kesadaran kita atau jiwa kita dalam bahasa sehari-hari muncul. Nah, kalau di Usada 1 dijelaskan semua ini, tapi tidak precise kita merasakan. Kalau di Usada 2 kita diajak untuk merasakan, sehingga pikiran kita nanti menjadi terampil untuk mengenali kalau kita sakit umpama di badan kita. Nah, kalau Usada 1 kita kan bagus, sederhana, dimanapun sakit disadari, pikiran kita sudah muncul di sana. Cuma kita tidak tahu itu di mana, di badan kasar atau meridian atau badan cakra atau badan mental. Tapi sudah cukup bagus, kita rasakan dia berubah, dia tidak kekal. Tapi kalau kita bisa mengetahui, menyadari, oh ini bentukan badan kasar saya, ini bentukan di badan meridian. Jadi pikiran itu lebih precise untuk penyembuhannya. Nah, sekarang saya ajak kawan-kawan untuk merasakan di seluruh badan secara umum, tapi menangkap kontak yang mana terjadi. Mari kita mulai ya. Duduklah dengan rileks. Ingat punggungnya tegak. Telapak tangan kiri di bawah telapak tangan ibu jarinya bertemu, sehingga energi di tubuh kita itu tersambung dengan baik. Lidahnya menyentuh langit-langit di mulut, tapi tidak tegang. Agar kalau kita meditasi agak panjang, mungkin 45 menit, kalau tidak sengaja di bawah sadar kita memutar
aliran qi kita yang dari atas ke bawah di depan, dari bawah ke atas di belakang, seperti elips itu. Kalau tidak disambung lidahnya, nanti kepalanya agak berat karena energi yang di punggung naik ke kepala itu agak banyak. Ketika dia turun melalui pipi kita, meridian-meridian di kepala kita itu kurang lancar. Tapi kalau disambung dengan lidah, dia lebih mudah lancar, sehingga habis meditasi itu kepalanya tidak terasa berat. Karena ada beberapa orang dengan tidak sengaja, karena sudah sering latihan meditasi di teknik lain, yaitu mengalirkan qi-nya di tubuh seperti itu, jadi lidahnya perlu disentuhkan di langit-langit, tapi tidak tegang. Nanti kalau dia turun sendiri, biarkan saja. Nah, pejamkan mata, rasakan wajah kita lembut. Kalau sudah posisi bagus semuanya, kita mulai bertahap. Rilekskan badan kita. Rasakan kepala dan leher dengan lembut. Bahu kanan dan lengan kanan dirasakan dengan lembut. Bahu kiri dan lengan kiri dirasakan dengan lembut. Dada, perut, dan organ kelamin dirasakan dengan lembut. Seluruh kaki kanan dirasakan dengan lembut. Kaki kiri dirasakan dengan lembut. Pantat dan punggung kita dirasakan dengan lembut. Merasakan badan secara besar seperti tadi dengan lembut sebetulnya sudah mulai melatih pikiran baik kita. Hanya saja dia masih kasar. Ketika merasakan, konsentrasi muncul. Sadar umpama kepala dan leher, kesadaran muncul. Karena kita rasakan dengan lembut, cinta kasih juga muncul. Jadi 3 kualitas pikiran baik kita sudah muncul. Begitu kita mulai bermeditasi merilekskan badan, sudah bagus. Nah, sekarang kita mulai. Marilah kita bermeditasi untuk melatih pikiran kita agar harmonis, untuk menyehatkan badan kita, melepaskan reaksi buruk dari memori. Silakan mulai dengan berdoa sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing dalam hati, agar menimbulkan rasa enak yang baik di dalam dada sesuai dengan agamanya masing-masing. Silakan berdoa. Nah, sudah itu, sekarang mari rasakan dari dalam dada kita ke seluruh badan. Dengan lembut, ucapkan dalam hati, semoga semua hidup berbahagia. Dari dada ke seisi rumah kita. Semoga semua hidup berbahagia. Dari dada di luar rumah kita. Semoga semua hidup berbahagia. Terus lanjutkan sampai ke 12 arah. Nah, di arah nomor 12, diam sedikit agak lama. Semoga semua hidup berbahagia.
Semoga semua hidup berbahagia, sehingga kita mulai memproduksi hormon-hormon yang baik di tubuh lebih banyak, dan konsentrasi kita, kelembutan kita, pikiran baik muncul bertambah kuat. Nanti akan lebih mudah ketika merasakan nafas. Meditasi diteruskan. Kalau sudah cukup, sekarang perhatikan nafas keluar dan masuk kita di sekitar hidung. Mungkin di dalam hidung, mungkin di lingkaran lubang hidung, mungkin di atas mulut kita, di atas bibir kita. Dimanapun kita bisa rasakan, disebut namanya dimanapun sentuhannya terasa. Diam di sana, diam di sana. Coba dirasakan anginnya nafas atau batangnya nafas di tempat tersebut. Tugas kita hanya menyadari nafas. Nah, ini akan menguatkan konsentrasi kita. Nafas masuk, nafas keluar. Tugas kita hanya menyadari anginnya nafas atau batangnya nafas di tempat tersebut. Diberikan contoh dalam buku-buku meditasi, seperti seorang satpam atau security yang bertugas menjaga pintu gerbang keluar masuk di satu perusahaan. Banyak orang masuk, keluar, masuk, keluar. Dia hanya memperhatikan ada orang masuk di pintu itu saja. Ini ada orang masuk, tidak ada orang masuk, ada orang keluar, ada orang keluar. Orang tersebut saja. Konsentrasinya terpusat di pintu gerbang itu saja. Nah, diam itu sebentar. Ini memaksa konsentrasi kita menjadi lebih dalam, lebih kuat. Dalam sehari-hari, kehidupan sehari-hari, membaca buku, nonton TV, mungkin masak di dapur, motong sayur, itu juga konsentrasi, tapi kasar. Mungkin istilahnya 5% dari 100% konsentrasi yang kita miliki. Tapi begitu kita bisa merasakan nafas, anginnya nafas atau batangnya nafas, sudah di atas 30%. Sudah cukup untuk menembus badan, memori, untuk penyembuhan, untuk mulai mengatasi problem hidup kita. Perlu konsentrasi, diam dulu di sana. Kalau yang merasa konsentrasinya kurang dalam,
waktu bermeditasi di rumah masing-masing, diam di sana agak lama. Nah, kalau sudah tenang, sekarang amati. Ketika dia masuk, nafas kita panjang. Ketika dia keluar, mungkin panjang juga. Ketika dia masuk, pendek-pendek, atau keluar pendek-pendek. Pas dia masuk, kita rasakan sedikit sejuk, keluar sedikit hangat. Apapun sensasi karakteristik yang terjadi pada saat ini ketika kita mengamati nafas keluar dan masuk tersebut, kita kenali, kita sadari. Pikiran kita menjadi awas, sadar yang baik, mempunyai perhatian yang benar at the present saat ini. Amati saja, amati. Tapi ingat, pikiran itu muncul dengan otot-otot yang banyak ya. Yang kita latih sekarang otot sadarnya, konsentrasi. Tapi jangan lupa ketika menyadari lembut, supaya otot cinta kasihnya juga tetap muncul di sana. Sadari dengan lembut apapun yang terjadi. Ini membuat mindfulness kita muncul bertambah kuat. Coba lakukan. Kalau sudah cukup, sekarang pilih salah satu karakteristik tersebut. Amati lebih teliti. Perhatikan, dia berubah, dia tidak pasti. Berubah itu pun setiap saat, hanya saja karena kita tidak teliti, mungkin perubahannya sedikit yang kita lihat. Tapi sebetulnya setiap saat dia berubah. Jadi coba umpamanya kita merasakan nafas masuk. Perhatikan nafas masuk. Tadi masuk, perhatikan. Sebentar lagi ketika dia masuk, perhatikan. Oh, yang tadi kalau dibandingkan dengan sekarang, yang tadi panjang, sekarang agak pendek. Catat, kenali perubahan tersebut. Oh, dia anicca. Mempunyai pencerapan namanya di memori kita. Mempunyai refleks, mempunyai karakter, mempunyai otot untuk mengenali perubahan, ini satu fleksibilitas yang kuat, otot kebijaksanaannya kuat. Coba terus perhatikan dia berubah, dia tidak kekal, perhatikan dia berubah, tidak kekal. Nah, ini yang membuat pikiran harmonis kita menjadi kuat. Dilatih beberapa saat untuk menyadari perubahan. Nah, sekarang kalau sudah cukup, kita bekerja di tubuh kita. Rasakan kepala kita. Rasakan kepala kita dengan lembut. Rasa apapun yang muncul, yang kontak pertama kita dapat, diam di sana. Umpamanya kita rasakan seluruh kepala. Tiba-tiba terasa di mata kita gatal, ya diam di sana. Mungkin kontak itu yang kita perlukan sekarang.
Karena apapun yang bergetar di badan kita, lalu rasa yang muncul di badan, banyak sekali berhubungan dengan memori kita. Kita sadari dia berubah, dia tidak kekal. Lalu ada kontak lain yang kita rasakan, mungkin di kepala bagian belakang, bagian kiri. Terasa agak tebal, diam di sana. Sadari dia berubah, dia tidak kekal, dia anicca. Pada umumnya kontak-kontak yang kita rasakan ini agak kasar, terasa berat, terasa gatal. Dia banyak berhubungan dengan memori-memori kasar kita, kejadian sehari-hari yang dekat dengan kita. Nah, untuk itu sekarang coba cari yang halus di badan cakra kita. Cari di ubun-ubun kita yang halus, rasa yang halus di sana. Mungkin terasa agak tebal di ubun-ubun kita, mungkin terasa seperti ditusuk-tusuk jarum yang halus. Itu namanya cakra mahkota. Rasakan, perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Lalu pindahkan di antara dua alis kita, rasakan cakra kepala kita, halus, lembut. Merasakan yang kasar, merasakan yang halus. Melatih pikiran harmonis kita menjadi terampil, menjadi pintar. Dalam kehidupan sehari-hari, problem kasar banyak. Tapi problem halus juga banyak, dan kadang-kadang kita tertipu dengan problem halus. Kita sombong, kita angkuh. Kadang-kadang kita tidak melihat, tapi kalau kita sering latih yang kasar kita sadari, yang halus kita sadari, nanti dalam kehidupan sehari-hari kita akan lebih tajam mengenali kehidupan ini, sehingga kita bisa kondisikan dengan baik. Nah, sekarang pindahkan, rasakan leher kita. Rasakan leher kita dari depan. Kontak apapun yang muncul pertama ketika kita merasakan di leher, sadari saja. Mungkin di dalam tenggorokan, terasa kering, terasa gatal, rasakan dengan lembut. Atau terasa kaku, pembuluh darahnya agak keras, sadari dengan lembut. Kita membuat badan kita sehat. Nah, kalau sudah cukup, ringankan. Rasakan yang halus di dalam tenggorokan kita, cakra tenggorokan kita. Cakra-cakra ini penting kita rasakan karena vibration dari kesibukan kita sehari-hari melalui berbicara, berbuat, berpikir, getarannya dari pikiran ke badan mental, lalu ke badan genetik kita melalui cakra ini. Sehingga kalau getaran ini baik terbagi ke organ-organ tubuh, lebih mudah sehat. Cakranya penting dirasakan agar dia harmonis. Pusat-pusat vibration. Nah, kalau sudah cukup, sekarang rasakan bahu kanan. Rasakan dengan lembut.
Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Lalu rasakan seluruh lengan kanan. Mungkin terasa enak atau tidak enak, rasakan dengan lembut, perhatikan perubahannya. Silakan kerjakan sendiri. Ketiak di sebelah kanan, lengan kanan bagian atas, bagian bawah, telapak dan jari-jarinya sesuai dengan keperluan. Meditasi diteruskan. Kalau sudah cukup di lengan kanan, sekarang kembali dulu ke bahu kanan sebentar saja. Rasakan dengan lembut ada perubahan, pindahkan ke pangkal leher kita. Jadi leher bagian bawah, kurang lebih di daerah di sana. Mungkin terasa ototnya, tulangnya. Kalau masuk agak bawah ke dalam, mungkin kelenjar timusnya. Silahkan dirasakan. Ingat, kontak yang mana terjadi kuat di sana diam. Mungkin tiba-tiba di dalamnya terasa agak mengkerut, agak dingin. Mungkin kita perlu membantu kelenjar timus kita, menghangatkan dia dengan pikiran harmonis. Sekarang banyak ketegangan, harus buat ini, harus buat itu. Imun sistem kita perlu kuat. Diam di sana. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Lalu pindahkan ke bahu kiri. Rasakan bahu kiri dengan lembut, disadari anicca-nya, lalu seluruh lengan kiri. Rasa enak atau tidak enak, rasakan ketiak kiri kita. Silakan bekerja sendiri-sendiri sesuai dengan keperluan. Meditasi diteruskan. Kalau sudah cukup, kembali ke bahu kiri, lalu pindahkan ke dada kita, seluruh dada. Sahabat meditasi, dengan rajin meditasi seperti ini, mindfulness and wisdom kita, sadar bijaksana kita, bukan hanya muncul di pikiran, dia muncul di setiap sel tubuh kita. Sehingga tubuh kita ini lebih fleksibel, lebih mudah untuk menghadapi getaran-getaran liar dari luar. Seperti virus, vibration, mungkin tegangan tinggi listrik atau internet yang kuat, yang berlebihan. Karena badan kita fleksibel, pikiran kita sadar bijaksana, getaran tersebut diamati. Oh, dia berubah, dia tidak kekal. Efek jeleknya dapat dikurangi. Nah,
ketika merasakan seluruh dada, mungkin kembang kempisnya, mungkin di dada sebelah kiri agak berat, agak sakit, atau seluruh dada terasa enak, nyaman. Sadari dia nyaman, dia tetap berubah, dia tidak kekal. Lalu ringankan pikiran kita, rasakan cakra dada kita sebentar. Ringankan pikiran kita, di dalam dada terasa rasa nyaman, kembang dan kempes seperti corong ke depan. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Lalu pindahkan ke seluruh perut kita. Naik turunnya perut, atau mungkin terasa kembang kempesnya lambung kita, atau mungkin terasa beratnya lever kita, atau seluruh perut. Tugas kita ingat, yang mana kontak pertama, diam di sana. Amati dia berubah, dia tidak kekal. Lalu ringankan pikiran kita, rasakan cakra ulu hati atau solar plexus kita. Biasanya dia agak mengkerut sedikit karena kesibukan kita sehari-hari. Makan ini, makan itu, buat ini, buat itu. Dia mau. Tentu saja setelah kita rileks malamnya, besok kembali normal. Tapi kalau kita bisa meditasi, tidak perlu menunggu kita tidur. Kita rasakan dengan lembut, oh dia berubah, dia tidak kekal, sehingga tidak terjadi ketegangan di seluruh organ di perut kita. Kalau sudah cukup, pindahkan sekarang ke reproduksi sistem kita, terutama di organ seks kita. Yang wanita mungkin di rahim, di indung telur, di organ seks sesuai dengan keperluan. Kalau yang pria, di kelenjar prostatnya, di buah belir, di organ seks, di mana saja, rasakan. Ingat, kalau saya mengatakan rasakan, artinya rasakan dengan lembut, sadari dia anicca, dia berubah, dia tidak kekal. Sehingga pikiran harmonis itu muncul di tempat tersebut. Lalu ringankan pikiran kita, rasakan cakra seks kita. Letaknya di antara pusar dan organ kelamin, atau di sekitar, kalau rasakan dari luar, di atas kantung kemih kita. Rasakan dengan lembut. Ada yang halus, perhatikan dia berubah. Lalu lanjutkan ke seluruh kaki kanan.
rasakan seluruh kaki kanan dengan lembut. Penting sekali ketika kita merasakan badan kita dengan lembut. Artinya pikiran cinta kasih kita akan makin kuat ototnya. Sehingga sifat, mungkin kalau kita mempunyai sifat yang agresif, itu dapat dikurangi sehingga tidak merugikan diri kita ataupun orang lain. Karena kita terus latih. Dia membawa kesehatan, metabolisme bagus di tubuh kita. Dia memberikan ketenangan. Cinta kasih seperti itu. Perhatikan seluruh kaki kanan bekerja, paha kanan, betis kanan, telapak dan jari-jarinya silakan. Nah, kalau sudah cukup, sekarang pindahkan ke kaki sebelah kiri. Dimanapun kita merasakan badan ini, pasti ada perubahan. Karena dia berkondisi. Kondisi oleh makanan, umur kita, pengalaman hidup kita. Kalau kita lihat di luar diri kita, dimanapun sebetulnya dia berubah. Karena semuanya berkondisi. Kawan kita berubah, keluarga kita berubah, cuaca berubah. Semuanya berubah. Kalau pikiran harmonis kita kuat, kita bisa menerima perubahan ini. Sehingga pikiran tetap jernih, lalu kita kondisikan dengan harapan menjadi lebih baik. Nah, kalau di badan, begitu kita rasakan menyadari perubahan, kita sudah kondisikan pikiran harmonis muncul di tempat tersebut. Memberikan energi baik, metabolismenya menjadi lebih baik. Karena pikiran harmonis muncul, pelepasan reaksi buruk terjadi, kita sudah kondisikan dengan baik. Nah, kalau sudah cukup seluruh kaki kiri, sekarang rasakan pantat kita, seluruh pantat. Sampai di dalam lubang anus. Perhatikan daerah antara organ kelamin dan lubang anus kita, namanya rektum. Diam di sana. Coba ringankan pikiran kita. Berusaha untuk merasakan cakra dasar kita. Rasakan dengan lembut. Nah, kalau sudah cukup, sekarang pindahkan ke punggung bawah. Punggung belakang kita bagian bawah dirasakan dengan lembut.
mungkin terasa agak kaku, sadari dia berubah, dia tidak kekal. Punggung tengah, lalu ke atas, punggung atas, lanjutkan ke leher belakang, lalu kembali lagi ke kepala. Sahabat meditasi, sekarang silakan kalau ada yang mau melanjutkan sendiri-sendiri untuk melakukan penyembuhan, silakan. Bagi yang ingin menutup bersama saya, kembali ke nafas keluar dan masuk. Isi badan kita dengan oksigen yang baik, tenangkan pikiran kita sebelum kita tutup meditasi kita. Nah, kalau sudah tenang, kita tutup seperti biasa dari dalam dada ke seluruh badan. Semoga semua hidup berbahagia. Berikan vibration cinta kasih untuk seluruh sel di tubuh kita. Semoga semua hidup berbahagia beberapa kali. Mikroba-mikroba yang baik ada di tubuh kita yang membantu metabolisme kita, yang frekuensinya sama, menyehatkan. Dari dalam dada untuk seisi rumah kita. Semoga semua hidup berbahagia. Dari dalam dada di luar rumah kita, kota tempat kita tinggal, di tanah air kita Indonesia, seluas-luasnya. Semoga semua hidup berbahagia. Boleh lakukan beberapa kali, terutama untuk tanah air kita Indonesia. Meditasi selesai. Terima kasih sahabat meditasi semuanya. Dengan tekun bersama-sama tadi bermeditasi. Rasa kebersamaan itu
Kalau berimitasi banyak orang itu sangat kuat ya. Mudah-mudahan banyak yang mendapat manfaatnya, baik untuk diri kita, untuk keluarga semua, bangsa dan negara Indonesia kita. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga semua hidup berbahagia.